Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tema kita yaitu menempatkan sikap syukur dan sikap sabar. Bapak-bapak, ibu sekalian, syukur itu adalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah merahmati kita, Allah yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita, Allah yang senantiasa melayani dan memberikan apa yang membuat kita nyaman, tenang, damai, enak, semua Allah berikan kepada kita. Maka tidak layak jika manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap syukur yang sesungguhnya menurut pandangan Islam atau menurut pandangan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran." Yang artinya begini, ada dua perkara. Jika ada dua perkara ini pada seseorang, maka seseorang itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Nah, apa itu? Nah, ini menarik redaksinya. Rasulullah menyampaikan, membuat penasaran. Diberitakan, ada dua hal jika orang itu ada pada dua hal itu, maka ditetapkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Apa itu? Man nadharu fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Yang pertama, orang yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, kemudian orang tersebut ikut atau ingin menirukan orang tersebut. Kemudian wa man nadhara fit dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddala bihi alaihi. Artinya, barang siapa yang melihat dunianya kepada orang yang berada di bawahnya, kemudian orang tersebut bersyukur atau memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan kepada dirinya, maka orang tersebut kataballahu syakiran sabiran. Orang tersebut ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur dan sebagai hamba yang sabar. Tetapi kebalikannya, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asafa ala ma fatahu wa la yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Barang siapa yang melihat agama kepada orang yang berada di bawahnya, kemudian melihat dunia selalu kepada orang yang di atasnya, kemudian orang tersebut mengeluh, kecewa, fa'asifa ala ma fatahu, selalu kecewa, sedih, tapi sedih karena kecewa, maka orang tersebut bukan kategori orang yang bersyukur dan bukan kategori orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu sekalian, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjadi ukuran adalah agama, bukan yang lain. Kenapa?
Karena nikmat yang paling tinggi bagi manusia itu adalah bimbingan Allah. Nikmat yang paling tinggi bagi manusia ini agama. Kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa saya gambarkan, kalau kita ini ada jamuan, diundang oleh orang, ada jamuan. Yang satu hanya untuk menikmati hidangan saja. Kemudian yang satu ditemui secara khidmat, ditemui secara fisik oleh tuan rumahnya, maka nanti kesannya berbeda. Yang satu akan mengatakan, saya dari tadi datang di pesta itu, gak ditemuin sama sekali saya oleh tuan rumahnya. Tapi yang satu, alhamdulillah, saya dari awal sampai akhir ditemui oleh tuan rumahnya. Nah, ketemu kepada pemilik segala-galanya, inilah kenikmatan tertinggi dan itu ada pada agama. Terlebih dari itu, sebenarnya hadis ini terkait dengan ungkapan Rasulullah. Itu ada ungkapan orang yang pinter dan ada orang yang dungu. Nah, di antaranya orang dungu itu begini. Kalau orang itu berekreasi ke Surabaya, anggap saja begitu ya. Kita berekreasi ke Surabaya. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya bekal 1 tas. Isinya cukup untuk ganti 1 hari 1 malam, anggap aja begitu. Ini ada orang saking khawatirnya bawa barang bawaan sampai 5 tas. Akhirnya setiap istirahat di rest area, orang itu akhirnya ribet. Bawa tas lagi, naik bis, bawa tas lagi, turun, bawa tas lagi. Setelah pulang ke Jakarta lagi, itu sebenarnya nggak kepake, 4 tas itu nggak kepake. Ini dianggapnya orang yang dungu menurut agama. Orang yang bawa-bawa sesuatu sebenarnya nggak dipakai. Sesuatu yang tidak berfungsi. Itu gambaran dunia. Makanya sebenarnya tema malam hari ini tema yang berat. Ini pembicaranya aja belum tentu berani melakukan itu. Karena akan menganggap dunia ini barang yang sesuatu yang tidak banyak dibawa oleh orang yang berjalan menuju akhirat. Akhirnya begini. Orang itu kalau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak banyak dibebani. Saya gambarkan begini, kalau ada orang kemudian tiap hari disuruh merawat rumah, merawat kebun, merawat sawah, merawat mobil, nggak sempat istirahat. Ada satu lagi, orang ini diberikan kebebasan, enak betul, bahkan sering ketemu dengan juragannya itu. Ini orang akan mengatakan, wah hidup saya sengsara sekali. Kemudian satu yang tidak diberikan beban itu, Masya Allah, nikmat bener. Itu ada teman-teman saya, wah itu gak sempet itu, sampai istirahat, gak sempet berleha-leha, sibuk ngurusin sawah, sibuk ngurusin kendaraan, sibuk ngurusin rumah, sibuk ngurusin ini. Sementara saya nggak ngurusin apa-apa. Alhamdulillah beban saya nggak ada. Sebenarnya gambarnya itu. Kalau kita berani mengatakan siapa seharusnya yang paling bersyukur kepada Allah. Orang yang paling tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa akan sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada waktu berasik masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang enggak sempat. Oleh karena itu, kalau kita mengerti bahwa dunia ini tidak akan dibawa ke akhirat, mumpung kita sadar, carilah cara bagaimana dunia kita ini juga menjadi bekal di akhirat. Titipkan orang yang nganggur-nganggur itu.
Makanya orang kaya nitip kepada orang fakir miskin itu yang butuh orang kaya sebenarnya. Ya kan? Hei orang miskin, bawalah bekal saya nanti untuk kehidupan akhirat. Sebenarnya itu, ya, bukan berarti orang kaya yang bantu, bukan. Itu sedang dibawakan untuk menuju akhirat. Jadi orang miskin ini berjasa sekali. Maka Sayyidina Ali itu senang kalau ada orang yang minta-minta. Kenapa? Saya berterima kasih kepada kalian. Kalian telah membawakan bekalku untuk kehidupan akhirat. Ini letaknya syukur dan letaknya sabar. Adapun sabar itu definisi yang paling umum adalah al-imsaku bil haqq. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Dalam keadaan apapun, suka duka, punya tidak punya, tetap kekeh memegang jalan kepada Allah, nggak gampang ngambekan, ya. Nanti diuji oleh Allah dengan kekayaan, orang tersebut nggak lulus, ya, terlalu leha-leha. Diuji oleh Allah dengan tidak mempunyai apa-apa, nggak lulus, ngambek, itu namanya nggak sabar. Orang sabar itu nggak ada kaitannya. Dan inilah jadi puncaknya orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan puncaknya orang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut mendapatkan anugerah agama, mendapatkan bimbingan agama, kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang menuntun dirinya kepada keselamatan, kenyamanan, kedamaian yang dimiliki tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau orang sudah terlanjur punya harta? Nanti jangan sampai dikritik gini. Kalau gitu Islam mengajarkan nggak maju-maju nih. Kita harus menjadi orang kaya. Bukan persoalan kepemilikan. Ini ketergantungan hati. Silakan kita punya apa saja, tapi jangan merasa itu memiliki. Itu juga nggak dibawa. Harta yang kita miliki nanti adalah harta yang sudah kita makan, kemudian harta yang kita pakai, dan harta yang sudah kita sedekahkan. Di luar itu kita tidak ada kewenangan dan tidak ada jaminan memiliki hal itu. Maka bersyukurlah kalau orang mampu melepaskan diri dari ketergantungan yang sifatnya dunia dan mampu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.